Ini adalah mobil asal pabrikan Jerman yang paling ditunggu-tunggu oleh para petrolhead. Porsche 718 dengan suara paling merdu yang pernah ada. Paling ringan dan paling track fokus di kelasnya. Inilah Porsche 718 GT4 RS. Setelah beberapa preview sebelumnya membahas Porsche Carrera, akhirnya kali ini preview dapat menghadirkan Porsche 718. Sebelum lebih jauh kita membahas satu persatu keunggulan dari mobil ini, saya mau ajak Anda untuk melihat sedikit sejarah dari Cayman. Dulu, Cayman ini terkenal dengan nama Boxster. Jadi mobil ini dulunya adalah tipe Boxster yang diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai generasi pertama. Pada tahun 96, Porsche Boxster laris manis di pasaran sebagai mid-engine sports car. Setelah sukses, lalu Porsche mengeluarkan generasi kedua Boxster pada tahun 2005. Di generasi kedua ini, Porsche mengeluarkan upgrade mesin yang terinspirasi dari Carrera GT. Nah, karena upgrade inilah, Porsche mengeluarkan tipe yang disebut sebagai Cayman. Generasi ketiganya diluncurkan pada tahun 2012 dan generasi 718 Cayman ini adalah sebutan bagi generasi keempat yang diluncurkan 2016. Cayman diambil dari nama Cayman, yaitu nama dari salah satu jenis aligator. Fun fact, waktu Cayman ini di dealer dijual, automakernya sampai rela mengadopsi 4 Cayman di kebun binatang Wilhelma Stuttgart. Niat banget ya. Baru pada tahun 2017, 718 diluncurkan untuk menghidupkan kembali 718 moniker yang merupakan mobil balap formula pada tahun 60-an. Mesin yang dilengkapi 718 juga terpasang di tengah sehingga layoutnya mirip dengan 718 yang bersejarah. Kalau masih bingung antara Boxster dan Cayman, sebenarnya mereka merupakan jenis mobil yang sama, hanya aja berbeda di atapnya. Boxster punya atap lipat, sedangkan Cayman tidak punya. Kalau Boxster itu tipe roadster, sedangkan Cayman adalah fastback coupe. 718 Cayman GT4 RS pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 dan merupakan Cayman pertama yang diberikan sentuhan RS atau Racing Sport. Biasanya tipe RS ini diberikan untuk 911 Carrera. Mengapa demikian? Karena mobil ini dibekali dengan mesin yang diturunkan dari 911 GT3 dan mempunyai bobot yang lebih ringan seperti ciri khas sebuah RS. Jadi sudah sedikit kebayangkan kencangnya mobil ini. Sebelum masuk ke mesinnya, mari kita lihat keindahan bentuk dari produk flagship Porsche 718 Cayman ini terlebih dahulu. Saya mau apresiasi dulu customer saya, pemilik mobil ini yang baru aja beli mobil ini, yang merupakan teman baik saya asal Surabaya karena memilih perpaduan warna bodi dan velg yang sangat cantik. Warna ini ada pada jajaran special color dari 718 GT4 RS. Keindahan dari tipe GT4 RS ini langsung terlihat dari penggunaan exposed carbon fiber yang ada pada kap depannya. Semua komponen yang membuat mobil ini terlihat keren mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti front diffuser atau lipsnya yang mempunyai 4 pengaturan untuk mengatur jumlah downforce. Pengaturan ini di-adjust menggunakan saklar spesial yang ada di dalam lengkungan fender depan.
Sirip pada kap dan sirip pada bumper samping merupakan ventilasi sehingga aliran udara pada roda depan tidak menumpuk. Nah, kalau lubang yang mirip hidung pada bagian kap ini berfungsi untuk menyalurkan udara supaya rem tetap dingin. Lampu depannya juga sudah menggunakan 4-point LED headlights dengan Porsche Dynamic Light System Plus. Kalau kita buka kap depan seperti pada Porsche lainnya, ada bagasi yang besar dan memiliki kapasitas 125 liter. 25 liter lebih sedikit dari standar GT4 karena Porsche harus menambahkan air duct untuk pengereman pada bagian depan mobil. Sudah tidak perlu diragukan lagi kalau urusan bagian belakang sebuah Porsche. Kalau di foto bagian belakang Porsche ini adalah angle yang terbaik sepertinya. Pada GT4 RS sudah terdapat spoiler swan neck yang terinspirasi dari 911 GT3 dan bisa diatur dalam dua settingan. Spoilernya juga berbahan carbon fiber, memiliki logo GT4 RS pada bagian samping. Taillights-nya juga sudah terlihat modern dan lebih sipit. Ada juga detail lambang Porsche dan GT4 RS pada bagian tengahnya. Diffusernya menggunakan desain yang sama persis seperti tipe GT4. Tetapi untuk knalpotnya, Porsche mengambil inspirasi dari mobil balap Porsche 935. Dan untuk Weissach package, tailpipe-nya menggunakan bahan titanium. Bagian kaca belakang merupakan Gorilla Glass dengan tambahan tulisan Porsche yang cukup besar dan memakai bahan kaca yang lebih ringan, khusus untuk mengurangi bobot mobil. Untuk sebuah sports car yang difokuskan untuk trek balap, GT4 RS masih punya ruang bagasi sebesar 136 liter yang berada di bagian bawah mesin mobil ini. Tetapi tenang saja, bagian mesinnya sudah diberikan cover berbahan carbon fiber sehingga terlihat rapih. Bagian paling stand out menurut saya adalah dari pemilihan velg yang menggunakan ring 20-inch forged magnesium wheels dengan warna satin indigo blue. Ada sentuhan logo RS pada wheel cap dan kaliper berwarna hitam sebagai sistem pengereman yang mengimbangi kecepatan mobil ini. Jadi nggak perlu khawatir karena sistem pengeremannya juga sudah canggih. Sebetulnya ada dua pilihan jenis velg, tapi sahabat saya ini memilih velg dengan spek paling tinggi. Seleranya soal mobil emang nggak main-main. Mobil ini memang difokuskan untuk memaksimalkan kecepatan sehingga pada bagian samping pun ditambahkan air intake yang berfungsi untuk mengalirkan angin ke mesin dan radiator. Dan bisa kalian lihat sendiri pada bagian samping mobil banyak menggunakan carbon fiber seperti pada spion dan kedua air intake. Oh, hampir saya lupa. Kalau Porsche juga menyediakan Weissach package yang menawarkan upgrade pada tampilan dan performa mobil seperti pemakaian carbon fiber agar lebih ringan. Untuk setiap pembelian paket ini mendapatkan penambahan emblem Weissach RS pada dashboardnya. Di dalam interiornya pun terdapat banyak komponen yang didesain untuk mengurangi bobot mobil dengan menggunakan carbon fiber. Seperti pada bucket seat, dashboard, dan juga panel pintu. Bahkan Porsche juga menggunakan karpet yang lebih ringan. Sehingga bobot mobil GT4 RS ini 35 kg lebih ringan daripada GT4 biasa. Bicara soal racing look, begitu duduk kita disuguhkan dengan bucket seat yang dilengkapi dengan sabuk pengaman atau race harness 6 titik, memberikan kesan bahwa Anda sedang mengendarai mobil yang serius kencangnya. Pada Weissach package, seluruh interior mobil ini dilapisi dengan race text, yaitu penggunaan Alcantara berwarna hitam, bahkan sampai ke bagian setir dan tuas transmisinya. Bagian headrestnya juga tidak lupa dilengkapi dengan logo Weissach RS. Selain Weissach, Porsche juga menyediakan Club Sport Package, yaitu tambahan pengaman jika mobil ini digunakan di trek balap, seperti roll cage, harness 6 titik, dan APAR atau alat pemadam api. Roll cage berbahan titanium menambah keamanan dan rigiditas dari mobil ini.
Interior mobil ini sangat simpel dan mudah dipahami agar pengemudi bisa fokus pada kecepatan mobil saat mengendarai mobil ini. Keseriusan kesan balapnya juga dihadirkan dengan adanya Sport Chrono Package. Terlihat dari adanya stopwatch pada dashboard dan tombol switch untuk mode berkendara yang diinginkan pengemudi, yaitu normal, sport, sport plus, dan individual. Banyak sekali logo GT4 RS yang ditempatkan Porsche pada mobil ini, termasuk pada instrumen clusternya. Pada bagian konsol tengah, seperti biasa, terdapat layar touchscreen yang memberikan sedikit informasi mengenai mobil ini. Ada juga tombol untuk mengatur fungsi media, map, navigasi, dan tentunya pengaturan climate control. Nah, di bawah tuas transmisi ada beberapa tombol untuk mengaktifkan Valvetronics atau suara knalpot, lifter depan PDK Sport jika Anda berada dalam trek balap, ESC, serta suspensi. Semua hanya dalam satu kali tekan, sangat mudah dan pintar untuk sebuah mobil sport. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Bose Surround Sound System. Tetapi saya yakin Anda jarang menggunakannya karena suara yang dihasilkan oleh mesin mobil ini akan jauh lebih merdu di telinga Anda. Oke, tanpa berlama lagi, saya akan membawa kalian merasakan kecepatan dari Porsche GT4 RS ini di jalan raya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, serta share video ini kalau kalian ingin konten-konten menarik dari Prestige Productions. Tidak heran makanya kalau mobil ini dijuluki sebagai mungkin 718 terkencang dan yang legal dipakai di jalan raya. Mesin yang dipakai mobil ini sama dengan 911 GT3, yaitu 4 liter flat 6 cylinder naturally aspirated yang bisa mencapai 9.000 rpm dengan sangat mudah. Dan dengan mesin ini, mobil ini bisa melaju dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,4 detik. Mobil ini juga mampu menghasilkan tenaga 500 horsepower pada 8.400 rpm dan torsi 470 Nm pada 6.750 rpm. Serta dilengkapi dengan 7-speed dual clutch atau yang disebut Porsche sebagai PDK atau Porsche double coupling. Penggunaan tuas transmisi mobil ini seperti mobil manual diberikan oleh Porsche sebagai pelengkap sensasi menyetir mobil yang menurut saya sangat sporty ini. GT4 RS bisa berlari kencang hingga top speednya diklaim mencapai 315 km per jam saat masuk gigi ke-7. Gak heran jika mobil ini merupakan flagship dari tipe 718. Dibandingkan dengan versi standarnya yaitu GT4, engineer Porsche mengklaim bahwa versi RS ini memiliki 25% downforce lebih banyak pada settingan paling agresifnya. Mobil ini memang luar biasa kencang. Jadi nggak heran ya kenapa saya dari tadi senyum-senyum sendiri merasakan sensasi menyetir mobil ini. Handlingnya untuk di tikungan juga menurut saya sangat enak. Cukup banget kalau buat dipakai di jalanan ibu kota karena teknologi mid engine yang digunakan oleh mobil ini. Tapi mungkin kalau di trek balap ini kemampuannya bisa keluar dan rasanya beda lagi. Nafas perpindahan giginya juga gak terlalu panjang. Jadi ketika mencapai 100 km per jam itu udah masuk ke gigi ketiga.
Berbeda dengan GT4 yang mungkin masuk di gigi kedua, akan tetapi hal ini merupakan sebuah benefit karena pengemudi bisa mencapai kecepatan tertinggi hanya dalam sekejap. Steer dan bucket seatnya juga sangat pack, comfort, pas, nyaman banget dengan tubuh orang Asia. Bucket seat dan harnessnya juga memberikan keamanan saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Tadi saya sempat kasih tahu kalau ada teknologi Valvetronics untuk suara yang dihasilkan knalpot mobil ini. Kalau on, nah lebih terasa suara hiruk pikuk di jalanan. Tapi kalau kita lepaskan suaranya, saya jamin nih pasti membuat ketagihan. Karena mesinnya ada di belakang pengemudi, suara knalpot dan mesin semakin terdengar, apalagi ketika kita memacu mobil ini dengan sangat cepat. Suspensi yang dipasangkan pada mobil ini juga lebih kaku, namun untuk sebuah mobil balap, hal tersebut adalah sebuah benefit ketika berada di dalam trek. Bodi mobil GT4 RS juga lebih rendah 10 mm dibandingkan GT4 standar, sehingga penampilannya terlihat lebih agresif. Walaupun lebih rendah, tapi Porsche sudah melengkapi dengan lifter sehingga tidak perlu khawatir tergores ketika berada di jalanan dengan banyak hambatan seperti polisi tidur yang agak tinggi misalnya. Porsche juga mungkin tidak akan membuat mobil seperti ini lagi ke depannya karena konon mobil ini akan menjadi model mid-engine naturally aspirated terakhir dari brand pabrikan Jerman ini. Jadi jangan ragu, ambil kesempatan Anda untuk merasakan keseruan mengendarai mobil Porsche 718 paling compact dan paling kenceng ini. Bukan hanya keren, tapi sebagai petrolhead yang senang berada di belakang setir, mobil ini memang mungkin ditakdirkan untuk Anda. Mobil sport yang merupakan tipe 718 teringan dan tercepat ini, menurut saya Porsche sudah push the boundaries dengan dikeluarkannya GT4, tapi ternyata Porsche tidak berhenti membuat saya berdecak kagum dengan GT4 RS.